Dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi di pemerintahan selanjutnya yang dipimpin, kalau misalnya nanti sudah definitif Prabowo Gibran, akan seperti apa ke depannya hubungan antara Jokowi dengan Prabowo, dan juga kira-kira dampaknya akan seperti apa melihat cawe-cawe Presiden Jokowi ini. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan pakar politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Terima kasih Pak Cecep sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu, gimana kabarnya Mbak? Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Kalau demokrasi kita sehat. Ini pakai baju hitam nih. Berduka Anda. Tapi bagaimana Anda melihat Prabowo dan Presiden Jokowi, atau saya balik, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di penghujung kepemimpinannya Pak Jokowi ini? Sepertinya Pak Jokowi sangat aktif begitu, melakukan pertemuan, kemudian dalam tanda kutip banyak masuk dalam program-program dari Pak Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat hubungan mereka ini? Ya, kalau saya melihatnya ini berkelindannya ya, berhubungnya, saling terkaitnya kepentingan, baik itu Prabowo itu sendiri, kepentingan dari Prabowo, kemudian kepentingan dari Jokowi, dan juga kepentingan dari kekuatan politik pendukung, masuknya Prabowo ke dalam proses pilpres ini. Dari sisi Prabowo, tentu kan harapannya ingin menang, itu poinnya. Dan bagaimana cara menang? Dia melihat dalam 2 kali pemilu, 2 kali pilpres itu Jokowi dengan kapabilitas yang dimilikinya ternyata bisa menang, dan dia belajar dari Jokowi. Sepanjang 10 tahun terakhir, tentu saja Prabowo membuat tabungan politik ya. Langkah strategi Jokowi sebagai seorang strategic leader. Bagaimana kemudian dia butuh sandaran politik. Ya, kenapa? Karena kan Jokowi jadi sosok yang relatif populer ya, menjelang 2024 ini. Nah, kemudian hal yang lain juga dari Jokowi itu sendiri, sosok Jokowi. Ya, ketika Jokowi misalnya meninggalkan PDIP, tentu dia harus punya pintu keluar yang relatif bisa mendukung dirinya ya, untuk aman lah setelah yang bersangkutan tidak berkuasa lagi. Dan dia melihat, dia menaruh harapan pada Prabowo itu sendiri. Selain dia menitipkan quote-unquote anaknya sebagai wakil dari Prabowo. Tapi bagaimana, apakah hal ini akan terus berjalan ya ke depannya? Saya kira kalau sudah menjadi presiden de facto ya, Prabowo tidak akan menjadi proksi Jokowi. Amat sukar ya. Tahap awal bisa jadi ada pengaruh, tapi meskipun di awal pemerintahan Prabowo pengaruh Jokowi masih besar secara politik, itu secara faktanya. Tapi secara kewenangan legal formalnya udah nggak ada lagi. Istilah balas jasa tidak akan ada dalam kamusnya Prabowo menurut Anda? Kalau secara dominansi saya kira enggak ya. Ada yang menganalisa begini, ketika Prabowo misalnya dilantik presiden, itu kan tidak hanya kepentingannya dirinya sendiri, tapi ada kepentingan dari partai-partai politik nanti. Itu yang akan membuat Jokowi ini bisa saja diabaikan. Anda melihat partai-partai lain mengabaikan mungkin kepentingannya Jokowi nanti? Koalisi Prabowo, koalisi yang relatif gemuk. Betul. Nah, karena itu kemudian pasti kalau koalisinya gemuk, itu banyak atau sukar mencari titik temu. Semua berusaha diakomodasi. Nah, jadi entah itu akan diakomodasi dalam struktur kabinet yang menjadi gemuk pula ya, atau ya dengan menihilkan atau menafikan beberapa kelompok yang nggak begitu. Termasuk Jokowi, salah satu yang bisa dinihilkan olehnya. Ya, dalam derajat tertentu bisa, tapi kan di sini ada sosok Gibran ya, mungkin nanti akomodasinya bukan ke sana ya. Jadi kecil kemungkinan, kalau analisa Anda kecil kemungkinan Jokowi dinihilkan begitu saja atau ya, kalau dinihilkan sama sekali enggak lah. Mungkinkah Jokowi akan punya peran di pemerintahan Prabowo Subianto? Dia punya peran tapi nggak dominan. Kenapa? Pertama gini, kan kalau kita lihat bagaimana dalam masa kampanye, dalam masa debat, Prabowo selalu menyampaikan bahwa dirinya ada kelanjutan dari Jokowi. 9 partai, di mana terdiri dari partai-partai yang menjadi inti yang setia dari pemerintah Pak Joko Widodo. Kami bertekad untuk melanjutkan segala yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita, dan khususnya fondasi yang kuat yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Nah, tentu saja meskipun itu mungkin sudah terderivasi ke Gibran ya, tapi tentu saja ketika ada sosok Jokowi harapannya adalah
ini bisa mendukung Prabowo, mendukung legitimasi Prabowo di tahun-tahun awal kepresidenan. Gitu. Nah, tapi kemudian ke depannya bisa jadi ya yang disampaikan entah itu ketum Golkar atau bagian dari TKN yang katanya Jokowi akan punya peran determinan. Ya tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu saja. Kalau ada pandangan, Tapi itu hal yang biasa, mungkin di negara-negara lain Anda dalam catatan Anda ada yang seperti itu? Ya, ya kalau di Asia ada ya. Contohnya misalnya kayak di Singapura ya, ketika Lee Kuan Yew, ya salah satu founders dari Singapura, kemudian dia beralih ke Goh Chok Tong. Nah, sebelum ada anaknya Lee Hsien Loong ya, Brigadier General Lee itu menjadi PM, itu kan Goh Chok Tong menjadikan Lee senior sebagai menteri seniornya. Nah, tapi kan kalau kita mengacu pada konstitusi, nggak ada menteri senior. Itu persoalannya di legal formula kecil. Paling mungkin diakomodasi di One Team Press bisa jadi. Ini kan jadi post power syndrome juga buat Jokowi. Ketika Megawati telah selesai jadi presiden, dia punya PDIP, PDI Perjuangan. Ketika SBY selesai jadi presiden, dia punya Demokrat. Ketika Jokowi selesai, dia nggak bisa balik ke PDIP karena dia sudah balik badan dari PDIP. Mau nggak mau, dia paling mungkin mencari kendaraan yang lain, partai yang lain. Mungkin partai PSI terlalu kecil, akhirnya gagal juga. Bisa partai besar yang lain. Itulah mungkin muncul isu-isu spekulasi ya, dengan Golkar misalnya dan sebagainya ya. Golkar nih Pak. saya tiap hari masuk istana. Biasa kan ada musyawarah mufakat antara pimpinan DPP Partai Golkar dengan tentu jajaran DPP nanti dengan kami untuk pasti memberikan posisi yang terbaik bagi beliau. Sekali lagi ini pasti akan ada proses dan ada tahapan yang akan dilalui ke depan. Dan kami berterima kasih sekali apabila Pak Jokowi memang berkenan ke Partai Golkar karena seperti disampaikan ya bahwa beliau tokoh bangsa, beliau tokoh nasional kita, apabila ke Partai Golkar pasti akan sangat membantu kami. Presiden Jokowi ini kemudian Anda lihat ketika dia begitu aktif dalam beberapa pekan terakhir ini melakukan pertemuan dengan Surya Paloh, menyebut dirinya sebagai jembatan, seperti itu, bahkan membahas soal program kerjanya Prabowo, yakni makan siang gratis di kabinet. Itu bentuk kepanikan Jokowi nggak sih untuk ini saya mempertegas peran saya di sini? Panik atau apa? Jadi kalau saya sih melihatnya ya dia berusaha mengkonsolidasikan kekuatan. Jadi kenapa? Ya kalaupun itu hak angket terjadi ya, ini kan masih ada waktu 8 bulan. 8 bulan dinamika politik bisa bermacam-macam. Ya, bisa menggerogoti legitimasi Jokowi juga. Kalau itu secara masif. Karena arahnya bisa pemakzulan. Kalau Jokowi, kalau itu hanya di tingkat elit atau kelas menengah nggak terjadi. Tapi kalau itu turun dari fase ke bawah gitu ya, itu bisa berbahaya juga. Dan itu yang dilakukan. Bagaimana dia berusaha mengkonsolidasikan dari kekuatan 03 dan 01 ya. Kalau kita lihat posisi Pak Jokowi saat ini dengan segala keaktifannya, cukup aman nggak sih? Kalau saya sih menurutnya relatif aman ya. Kecenderungannya aman itu jika memang kekuatan 0103 tidak solid sebenarnya. Kalau Anda baca kekuatan 0103 tidak begitu solid. Ya, kalau sudah proses Sandiaga Uno saja dari itu P3 yang saya juga tadi. Dari 03 udah bikin statement kayak gitu ya. P3 ini kan partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa kan. Nah kemudian dari 01 ya masih wait and see aja kan. Pak Surya Paloh juga semuanya akhirnya memberikan tanggung jawab tongkat ke PDIP yang untuk memulai angket. Kalau kita lihat Bu Mega juga belum bersuara keras ya terkait dengan hal ini. Belum. Tapi Pak Sekjen sudah bilang siap ya. Meskipun Pak Sekjen sudah bicara, tapi kan bukan Bu Mega. Bukan Mega. Sekali lagi kalau PDIP adalah Megawati kan gitu ya. Anda menilai Jokowi Prabowo akan harmonis terus justru atau akan pecah di tengah jalan? Ya sekarang di masa-masa awal tentu masih bulan madu ya. Tapi ke depannya ketika ada kepentingan yang tidak terakomodasi, ketika nanti mungkin Prabowo sudah semakin kuat peranannya, ketika nanti inner cycle Prabowo mungkin sudah menggeser kelompok-kelompok atau skoci-skoci dari Jokowi dan skoci ke bawahnya, itu bisa terjadi hal seperti itu sebenarnya. Tapi Pak Cecep,
Anda melihat kalau selama ini dalam masa kampanye Prabowo Gibran ini menyuarakan tentang keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi, mungkinkah itu benar terjadi? Oke, Sepenuhnya. Ya tentu saja kan tidak semua hal bisa diakomodasi ya. Oke. Karena dengan dinamika baik itu di politik nasional maupun politik regional, saya kira nanti akan ada shifting, akan ada adjustment baru gitu yang dilakukan oleh presiden terpilih. Oke, karena kan nggak mungkin Prabowo tidak punya legacy nantinya. Iyalah, ya. tentu. Pasti dia ingin menghadirkan legasinya sendiri. Betul. Jadi mungkin saja tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya kalau saya sih melihatnya. Ya ide-ide besar kayak IKN bisa jadi, hilirisasi ya dengan berbagai bahasa lah ya. Kan ada orang yang memang tidak ingin disamakan dengan pendahulunya. Apapun itu hubungan antara Prabowo dan Jokowi ke depannya, apa yang jadi catatan Anda yang penting jadi perhatian nanti? Ya kalaupun nanti misalnya KPU menetapkan Prabowo sebagai presiden terpilih dari Pilpres 2024, saya kira dengan berbagai pesimistis yang hadir di kalangan masyarakat bahwa Prabowo itu tidak bisa membawa Indonesia ke arah demokratis, Prabowo harus buktikan bahwa dirinya bisa gitu. Terima kasih Pak Cecep Hidayat, pakar politik dari Universitas Indonesia sudah berbagi pandangan di Indonesia. Terima kasih Mbak Nilo.